Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita mereview dari sebuah resort. Sekali-sekali dong, yang mau direview apa? Ini nih, DJI Osmo Pocket. Ya, ini adalah sebuah kamera plus gimbal yang sangat menarik sekali. Kenapa? Kita lihat setelah ini. Oke, DJI Osmo Pocket ini memang satu hal yang menarik sekali. Produk ini menarik kenapa? Karena ukurannya kecil, kemudian harganya nggak terlalu mahal, di sekitar 4-5 juta tergantung kurs mungkin ya. Dan satu hal yang menarik adalah gampang sekali penggunaannya. Jadi ada dua mode penggunaan, adalah pakai aja langsung begini karena sudah ada layarnya, atau digabungkan dengan sebuah smartphone. Tapi mari kita lihat. Ini saya kasih ke anak saya buat mencoba penggunaan ini dengan gampang sekali. Nah, bahkan dengan lari-lari seperti ini tidak ada masalah menggunakan Osmo Pocket, selama nggak jatuh tentunya ya. Lari-lari, lihat kestabilannya bagaimana. Lihat ya, stabil banget, dan rasanya agak susah mencari gimbal seharga ini digabung dengan kamera kalau mau stabil seperti ini. Ya, DJI Osmo Pocket ini jadi luar biasa ya kestabilannya. Tapi bagaimana kalau dalam kondisi terang, apakah kualitas gambarnya bisa bagus? Di sini kita bisa lihat dynamic range-nya ya. Coba lihat video-video ini. Nah, seperti kita lihat, dynamic range-nya emang nggak hebat ya. Tidak bisa berharap banyak. Memang ini seperti sebuah smartphone yang harganya memang bukan di kelas 12 juta atau 14 juta, bukan. Apalagi yang 20 juta, bukan. Tapi ini sudah cukup menarik. Kenapa? Karena ini memudahkan sekali penggunaan sehari-hari. Kemudahannya untuk masuk di dalam kantong dan diselipkan itu yang luar biasa sekali ya. Jadi sedemikian kecilnya masukkan benda ini dalam kantong itu bukan hal yang menyusahkan. Nah, kalau sekarang kita udah lihat bagaimana caranya dia bisa ngambil video dengan stabil, kemudian bisa juga ngambil video ya dynamic range yang lumayan sih, walaupun nggak hebat-hebat banget. Cuman kalau malam gimana? Nah, kita coba ya kalau malam-malam seperti gimana. Ya, ternyata kalau malam lumayan, nggak buruk-buruk amat, walaupun memang F-nya 2.0, jadi memang membuat si Osmo Pocket ini jadi tidak terlalu sensitif, tapi memang lumayan, tetap lumayan. Kenapa? Salah satunya adalah karena stabil ya, itu yang susah dilawan ya. Kestabilannya dengan menggunakan gimbal ini yang membuat rasanya jadi semuanya enak. Iya, lagi-lagi kita menemukan bahwa iya, kualitas gambar kadang-kadang bisa kalah dari kemampuan dia buat menstabilkan gambar itu sendiri. Karena kalau dalam video, kestabilannya penting luar biasa. Oke, minus point. Oh, minus pointnya. Ada banyak. Ukurannya kecil nih, layarnya kecil, ini bikin masalah buat banyak orang, terutama kalau Anda punya plus di mata ya. Kemudian tidak tahan air ya, banyak yang membandingkan dengan GoPro yang tahan air. Saya personalnya nggak terlalu peduli, tapi ini ada kok aksesoris-aksesorisnya. Bicara soal aksesoris, banyak hal yang membuat Osmo Pocket ini harus menggunakan aksesorisnya sendiri. Contoh yang paling buruk adalah kalau kita mau pakai mic eksternal. Mic eksternal itu harus pakai adaptornya khusus di sini. Di bawah. Jadi dari Type C ke audio itu adapter khusus. Nanti mau WiFi, Bluetooth ada adapter lagi. Mau bisa mengendalikan gimbal ini, bisa ngelihat naik, turun, atas, bawah, ada adapter lagi. Semuanya harus pakai adapter khusus dan adapter khusus lagi. Dan saya kurang cocok dengan kalau pada saat ini dipasangkan dengan sebuah smartphone, hubungannya hanya konektornya doang, harusnya ada jepitan atau klem lagi. Itu pun ada yang jual sebetulnya, walaupun bukan Osmo sendiri, bukan DJI sendiri, tapi ada yang jual lagi. Berarti tambahan lagi adapter lagi khusus. Lalu kemudian juga kualitas gambarnya. Ya, kita banyak yang berharap ini kualitas gambarnya bisa bersaing dengan smartphone yang kelas atas. Nggak bisa, sayangnya. Kualitas gambarnya bersaing dengan smartphone kelas menengah.
walaupun itu membuat harga jadi masuk di akal. Ya, itu mungkin minus poinnya. Saya juga kurang suka bahwa tidak ada 720p. Ada mungkin banyak orang yang lebih suka 720p aja buat vlogging. Toh saya cuma vlogging gitu ya. Walaupun kedepannya nanti kalian mungkin akan menyesal karena 720p mungkin sedikit rendah kualitasnya. Tapi 720p mungkin akan cukup kalau buat anak-anak, mungkin kualitasnya kurang begitu tinggi yang dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan adalah durasi yang panjang. Ya. Kemudian ada juga limitasi storage yang cuma 4 GB per 15 menit kalau nggak salah ya, kurang lebih sekitar segitu. Jadi tiap mencapai 4 GB atau 1080p itu sekitar 15 menit akan jadi file baru. Potongannya agak sedikit terasa, kadang-kadang ya, kadang-kadang nggak, kadang-kadang terasa gitu. Cuman ya itu minus-minusnya. Plus poinnya sederhana banget, enak dipakai, dan itu yang paling penting. Kecil membuat dia gampang buat dibawa kemana-mana, stabilisasi yang luar biasa bagus, membuat dia jadi enak dipakai. Fitur follow-nya dia membuat dia bisa ngikutin muka kamu terus-terusan, itu nyaman sekali, jadi enak banget dipakainya. Jadi kalau kata orang bule, above everything else, di atas segala-galanya. Kalau udah enak dipakai, ya udah enak aja. Dan harganya sebetulnya tidak terlalu mencekik leher. Kenapa? Karena untuk kualitas gambar yang di HP mungkin di antara 4-7 juta ini yang diberikan di sini, ya harganya sekitar segitu juga. Dan tidak butuh ada gimbal ekstra yang mungkin bisa sekitar 1,5-2 juta ya. Sangat nyaman sekali buat dipakai. Kemampuan dia buat ngerekam sekitar 2 jam, bikin juga jadi nyaman sekali dipakai. 2 jam itu lama. 2 jam itu lama. Kalian nggak mau nonton video 2 jam kan? Paling-paling kalian nonton video 7-15 menit. Walaupun di sini kita sering bikin video sekitar 20 menit. Nah, jadi kesimpulannya untuk positif plus poinnya adalah sisi positif yang paling penting adalah nyaman untuk dipakai, nyaman untuk dibawa, dan harganya tidak menyakitkan di kantong, mengingat kemampuannya, gimbalnya sangat stabil sekali, akan sangat susah mencari lawannya. Dan kalau tadi saya bilang nggak bisa pakai mic eksternal, saya menemukan bahwa kalau kita nge-vlognya ngadep ke depan, cara paling gampang adalah dekatkan saja seperti ini. Jadi ya sambil nge-vlog gitu ya. Ya ini yang saya lihat ada begini. Pada saat dia balik belakang, ya ngomong lebih kencang aja sedikit. Memang tetap akan ada masalah dengan kalau terlalu banyak angin. Ya buat Anda yang sering nge-vlog di luar bangunan gitu ya, di alam terbuka gitu ya, mungkin itu akan jadi masalah. Tapi buat yang nge-vlogin dalam ruangan, which is paling banyak dari kalian kemungkinan besar kayak begitu, ya nggak ada masalah gitu. Hanya masalah kalau ketemu dengan angin. Ya, jadi pertanyaannya apakah saya akan merekomendasikan DJI Osmo ini? Ini bukan DJI Osmo. DJI Osmo-nya lagi dipakai. Osmo paketnya lagi dipakai buat merekam penutupan ini. Apakah saya akan rekomendasikan? Ya, saya akan rekomendasikan bagi Anda yang memang butuh kamera yang untuk vlogging, yang butuh gimbal, yang butuh yang stabil dan nyaman sekali dipakai dengan harga nggak terlalu mahal juga untuk kualitasnya. Oke, sampai sini dulu. Jumpa lagi Jagat TV.